Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, selamat Paskah. Pada pagi hari ini, walaupun kita belum bisa beribadah di tempat ibadah kita, tapi kita bisa berpaskah bersama, merayakan akan hari kebangkitan Tuhan Yesus pada hari ini lewat siaran YouTube ini. Besar dan ajaiblah karyamu, itulah judul kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa lebih dahulu. Ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan sudah pimpin kami yang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan setiap kami akan mendengarkannya. Roh Kudus mengurapi kami setiap kami, supaya kami tidak melalukan jam ini secara sia-sia, tapi kami dikuatkan, diteguhkan, dibimbing, dihibur, dan diarahkan oleh firman. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarkannya. Kami tolak segala kuasa kegelapan yang mengganggu kami, biar setiap kami dikuasai Roh Kudus. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membuka dalam kitab Wahyu 15 ayat 3. Itulah ayat tema Paskah kita pada tahun 2020 ini. Mari kita baca bersama-sama Wahyu 15 ayat yang ketiga. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan Allah, yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Mari kita ulangi bagian yang merah saja. 1, 2, 3. Besar dan ajaib segala pekerjaan. Terus sekalian, sekarang kita bertanya. Pada hari Jumat Agung kemarin kita sudah berbicara tentang besar dan ajaiblah karyamu dalam hal apa? Sekarang kita bicara besar dan ajaib segala pekerjaanmu dalam hal kemenangan yang Tuhan berikan bagi umatnya. Kemenangan yang Tuhan berikan bagi umatnya. Saudara sekalian, Kristus tidak menyimpan kemenangan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk umatnya. Waktu saya masih ingat, waktu anak-anak masih kecil, maka apa saja yang orang tua terima atau ingin mendapatkan, selalu orang tua akan berpikir, apakah yang saya akan dapatkan ini berguna bagi anak-anak. Ambil contoh, misalnya kita mau mendapatkan motor atau mobil, apakah anak-anak suka? Kita mau mencari rumah, tempat tinggal, apakah anak-anak suka? So sekalian, jadi selalu kita hubungkan dengan apakah anak-anak suka. Kita sebagai orang tua memikirkan bagaimana yang kita miliki dinikmati oleh anak-anak sekalian. Demikian juga Kristus. Kristus tidak menyimpan kemenangan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk umatnya. So sekalian, mari kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Saya bacakan yang hijau, saudara baca yang coklat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Baca sama-sama. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidaklah sia-sia. So sekalian, ini satu hal yang penting. Kata kemenangan berarti sebelumnya sudah terjadi berbagai macam pergumulan, berbagai macam kesulitan, berbagai macam tantangan hidup, dan berhasil dilalui dan dikalahkan. Ada lagu yang waktu lalu sering kita nyanyikan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam pencobaan. Kalau kita nyanyi ku menang, lalu orang bertanya, kau menang atas siapa? Kau menang atas apa? Kalau orang yang tidak mau menghadapi tantangan hidup, ya pokoknya ku menang. Oh, jadi orang akan tertawa. Kau sebut ku menang, kau menang atas siapa? Atas apa? Jadi kalau kita bicara soal kemenangan, itu berarti sudah terjadi sebelumnya berbagai pergumulan, kesulitan tantangan hidup yang berhasil dengan pertolongan Tuhan dilalui dan dikalahkan. Saudara lihat gambar ini.
Inilah gambar yang mungkin diambil 2 minggu lalu. Gambar dari penduduk Wuhan yang berpesta dengan kembang api. Karena mereka sudah menghadapi tantangan yang berat COVID-19 selama mungkin 3 bulan. Banyak korban, ada yang meninggal, ada yang sakit, tapi juga banyak yang sembuh. Dan akhirnya setelah 3 bulan itu mereka dinyatakan selesai. Mereka diberikan imunitas tubuh. Dan akhirnya virus itu dikalahkan. Sehingga mereka dengan mengangkat jari mereka, jempol mereka, menang, kami menang. Sekalian kami menang. Karena mereka sudah mengalami berbagai tantangan hidup itu. Sekalian, ini suatu hal yang penting kita perlu pahami. Kemenangan berarti sebelumnya kita sudah mengalami berbagai pergumulan, kesulitan, tantangan hidup. Demikian juga Tuhan Yesus pertama kali menghadapinya dan dia menang. Selanjutnya, sekarang kita akan belajar tentang jenis kemenangan Yesus. Kemenangan apa yang Tuhan Yesus dapatkan? Yang pertama adalah kemenangan di dalam menahan diri dari penyalahgunaan kekuasaan. Sekalian, sering kali terjadi dalam hidup ini di mana sebagian orang yang diberikan kuasa menjadi pimpinan satu negara, pimpinan satu daerah, sebagian mereka abuse the power, menyalahgunakan. Ada yang menyalahgunakan mungkin kendaraan dinas, menyalahgunakan mungkin rumah dinas, menyalahgunakan akan posisi mereka dengan memberikan surat kata belece kepada bawahannya untuk kepentingan mereka sendiri. Itu namanya abuse the power. Akibatnya menghadapi dan mereka akan mengalami banyak tantangan. Dan kemudian satu kali mungkin mereka akan menghadapi akibat hukumnya. Sekalian, tapi Yesus lain. Dia menang dalam menahan diri dari penyalahgunaan kekuasaan. Kita melihat seperti apa? Seperti gambar ini. Waktu Yesus ditangkap oleh orang-orang Romawi, oleh orang-orang pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Lalu kemudian Petrus berusaha untuk membela gurunya dengan cara kekerasan. Dia mengambil pedangnya dan dia menebas salah satu telinga daripada pegawai atau yang menjadi tentara di situ. Lalu kemudian Yesus berkata apa? Yesus tidak berkata, bagus Petrus, yang satu lagi, tebas yang satu lagi. Tidak. Yesus berkata, sarungkanlah pedangmu. Sarungkanlah pedangmu. Yesus menolak berbuat dengan kekerasan. Lalu Yesus berkata apa lagi? Atau kau sangka bahwa aku tak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Yesus tidak mau menyalahgunakan kekuasaannya. Dengan kekuasaan dia bisa melakukan hal itu. Apa sih artinya orang-orang yang berpedang itu? Gak ada artinya. Semua dengan kekuatan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, dengan malaikatnya bisa dikalahkan. Tapi Yesus tidak mau menyalahgunakan kekuasaannya. Sekalian, jika Yesus tidak menahan diri, maka ia tidak dapat menjadi penebus bagi umatnya. Justru karena dia rela menahan diri, dia rela juga menyerahkan dirinya, akibatnya, hasilnya dia bisa menebus umatnya. Ini suatu hal yang penting. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemenangan atas neraka. Saudara sekalian, sewaktu Yesus di atas salib, Yesus pernah mengalami neraka itu. Dalam hal apa? Pada waktu saat apa dia mengalami neraka? Pada waktu Yesus berteriak dengan suara nyaring pada perkataan yang keempat. Eloi, Eloi, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini menunjuk pada Yesus sedang mengalami neraka itu. Apa sih artinya neraka itu? Neraka adalah tempat di mana manusia tidak lagi mengalami kasih Allah.
tempat di mana manusia terpisah dari Allah Sang Pencipta. Itulah neraka. Dan pada waktu pribadi Yesus itu menanggung dosa umatnya, Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa untuk menebus kita, sehingga Dia menanggung dosa. Sehingga sebagai manusia Yesus yang menanggung dosa umatnya, Dia terpisah dengan Allah, sehingga Dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Terus sekalian, pada perkataan keempat ini Yesus tidak menyebut Bapakku, tapi Dia menyebut Allahku. Mengapa demikian? Karena Sang Juru Selamat sedang mengambil posisi sebagai pribadi yang sedang menanggung dosa umatnya. Dia harus terpisah untuk sementara dengan Sang Bapa. Dan sebagai orang yang sedang menanggung dosa umatnya, Dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Ini merupakan salah satu bukti daripada kedahsyatan dosa yang bisa memisahkan hubungan Bapa dengan anak. Dalam Yohanes 10 dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Tapi kesatuan Bapa dengan anak itu pernah terpisah pada saat sang anak menanggung dosa umatnya. Sehingga Dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? So sekalian, suatu hal yang penting, jangan main-main dengan neraka. Ada sebagian pemuda yang berpikiran sangat pendek, mereka mentertawakan, apa itu neraka? Neraka itu lelucon. Neraka itu tempat yang sungguh mengerikan. Sampai-sampai bisa memisahkan hubungan bapa dengan anak yang begitu eksklusif. Terus sekalian, di dalam perkataan ketujuh daripada Yesus waktu di atas salib, Yesus kembali menyebut Allah sebagai Bapa. Perkataan keempat, Dia menyebut Allahku. Dan perkataan ketujuh, Dia menyebut Bapa. Ya, saudara perhatikan perkataan pertama, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu perkataan pertama. Perkataan keempat, Dia menyebut Allahku, Allahku, karena Dia sedang menanggung dosa umatnya. Dan perkataan ketujuh, Dia menang kembali. Dia menyebut Bapa. Ia sudah menang dari neraka. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Berarti hubungan antara Bapa dengan anak sudah pulih. Karena sang anak sudah menang dari kuasa neraka itu. Terus sekarang ini suatu hal yang penting yang kita perlu ketahui. Yang ketiga, kemenangan atas apa? Kemenangan atas penderitaannya. So sekalian, firman Tuhan berkata, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Dalam Lukas 23 ayat yang ke-46. So sekalian, setelah kehabisan darah, karena Yesus mengeluarkan banyak sekali darah yang tercurah dari tubuhnya, so sekalian, akibatnya jumlah darah yang mengalir ke kepala, ke otaknya berkurang. Akibatnya pasti Yesus mengalami pusing yang luar biasa. Dia hilang kekuatan pada lehernya, kepalanya tertunduk, tubuhnya bergetar, dan kondisi tubuh makin lemah. Itulah kondisi tubuh Yesus yang sedang berada di atas salib waktu itu. Terus sekalian, setelah kehabisan darah dan dehidrasi, kehabisan cairan, Yesus masih berseru dengan suara nyaring. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. So sekalian, ini kekuatan yang pasti supranatural. Bagaimana mungkin orang yang sudah kehabisan darah, sudah menderita berjam-jam, sudah kehabisan cairan pada tubuhnya, pusing kepalanya, sekalian lemah tubuhnya, bisa dengan suara nyaring. Berarti ini kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang supranatural.
natural. Yesus memang menang dari penderitaannya. So sekalian, kemudian yang berikutnya, kemenangan apa lagi yang Yesus alami? Yang keempat adalah kemenangan atas kutuk dosa. Dalam Matius 27 ayat 29. Dikatakan mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mahkota duri. Lalu sekalian, duri menunjuk pada kutuk terhadap kejatuhan manusia dalam dosa. Dari mana saya bisa berkata demikian? Dasarnya apa? Sekalian, dalam Kejadian 3:18 dikatakan semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Berarti duri menunjuk pada kutuk terhadap kejatuhan manusia dalam dosa. Nah, kita baru sadar mengapa Yesus pada waktu dia menderita, dia dipakaikan mahkota duri. Karena duri menunjuk pada kutuk terhadap kejatuhan manusia dalam dosa. Terus sekalian, kalau kita mau tahu duri macam apa yang mereka tancapkan dan mereka bikin mahkota duri itu duri dari apa? Itu duri yang diambil dari tanaman yang diberi nama Ziziphus spina Christi, yang tinggi pohonnya antara 6 sampai 18 meter dan tumbuh subur di sekitar Yerusalem waktu itu. Nah, kira-kira begini gambarnya kalau dari dekat ya. Ini seperti ini rantingnya dengan buahnya, dan di situ kita melihat durinya. Rupanya durinya itu kemudian diambil, dianyam menjadi mahkota duri. Terus sekalian, carang-carang yang bengkok, duri-duri yang lurus dan sedikit membelok di setiap ujungnya. Itu duri yang menjadi bahan mereka membuat mahkota itu. Duri yang begitu tajam, duri yang diambil dari pohon itu. So sekalian, duri menunjuk pada akibat dosa manusia. So sekalian, tapi Yesus itu menang. Yesus yang pernah dimahkotai duri akan datang kembali pada hari kiamat. Mahkotanya beda, tidak lagi mahkota duri, tapi mahkota kemuliaan. Sebagai raja segala raja, di mana setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terus sekalian, bukan itu saja. Tuhan Yesus yang telah bangkit, yang sudah mendapatkan memiliki mahkota kemuliaan itu, dia juga menyediakan mahkota kebenaran bagi setiap umatnya yang memelihara imannya walaupun menderita. Umatnya walaupun menghadapi tantangan, kesulitan, tapi tetap memelihara iman, maka Tuhan sudah sediakan bagi kita umatnya yang seperti itu dengan mahkota kebenaran. So sekalian, ini suatu hal yang luar biasa. Ya, yuk kita baca sama-sama 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Saya baca yang biru, saudara baca yang hijau. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, ini kata Paulus ya. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Yuk kita baca sama-sama. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Luar biasa. Hanya Tuhan Yesus yang sudah menang, yang pernah dimahkotai duri, kemudian menang dan sekarang bermahkota kemuliaan, yang menyediakan mahkota kebenaran bagi umat yang setia, yang memelihara imannya walaupun kita menghadapi penderitaan. Luar biasa. Kemudian yang berikutnya, kemenangan atas apa lagi? Kemenangan dari perampasan atas nyawanya. Saudara sekalian, Yesus sudah pernah mengalami beberapa macam perampasan. Yesus mengalami perampasan atas hak asasi manusia. Bukankah sekarang HAM itu di mana-mana diperdengarkan, di mana-mana orang berusaha menuntut akan HAM mereka.
Tapi pernahkah saudara mengingat ada seorang manusia yang dirampas HAM-nya oleh orang-orang jahat? Yesus. Dia dirampas pembelaan terhadap dirinya. Dia dirampas keadilan terhadap dirinya. Dia dirampas kebebasan terhadap dirinya. Yesus mengalami beberapa macam perampasan. Sekalian, namun hal yang indah, namun kuasa setan dan manusia tidak dapat merampas nyawanya. Yuk kita baca sama-sama yang hijau ini. Namun kuasa setan dan manusia tidak dapat merampas nyawanya. Dari mana saya bisa menyimpulkan hal itu? Mari kita lihat berikutnya. Tuhan Yesus pernah berkata dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Yuk kita baca sama-sama. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, tetapi aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Wah, ini luar biasa. Tidak seorang pun mengambilnya, mengambil nyawaku daripadaku. Tapi kalau Yesus harus mati di salib, itu karena Yesus yang memberikan nyawanya menurut kehendaknya sendiri. Aku berkuasa memberikan nyawaku dan berkuasa mengambilnya kembali. Jadi sekalian, Yesus mati bukan karena beliau kepepet, bukan karena beliau terpojok, bukan karena beliau tidak berdaya lagi, ya sudah nyerah sajalah, pasrah. Tidak. Yesus mati karena dia dengan sukarela memberikan nyawanya. Dan dia juga berkuasa mengambilnya kembali. Sekarang ini suatu hal yang penting. Saudara, Yesus tetap memegang kendali atas nyawanya. Dalam tulisan disebut God is control, in his control. Yesus sebagai Allah selalu dalam kontrolnya. Nyawanya tidak bisa dirampas oleh siapapun. Walaupun kebebasannya, HAM-nya dirampas oleh manusia, tapi nyawanya tidak bisa dirampas oleh siapapun. Tidak ada seorang pun, tidak ada satu kuasa pun yang bisa merampas nyawanya. Kalau Yesus tidak memberikannya, tidak ada seorang pun yang bisa merampas nyawanya. Terus sekalian, dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, bukan kepada setan. Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa, bukan kepada imam kepala, bukan kepada manusia. Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Terus sekalian, Lukas 23 ayat 46. Yuk sama-sama kita baca. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Oh, luar biasa. So sekalian, Yesus menang atas perampasan terhadap nyawanya. Dia mati bukan karena dia kepepet, tapi dia dengan rela hati menyerahkan nyawanya. Terus sekalian, yang berikutnya, mengapa Yesus mau menyerahkan nyawanya? Kenapa sih Yesus susah-susah menderita dan mau menyerahkan nyawanya? Karena ia tahu persis tujuan dia datang ke dunia. Dia tahu persis tujuannya apa. What is the purpose of his coming 2000 years ago? Apa tujuan kedatangannya 2000 tahun yang lalu? Dan yang lebih penting adalah dia bersedia taat akan tujuan itu. Taat, dari depan dibaca T-A-A-T, dari belakang dibaca T-A-A-T juga. Taat. Terus sekalian, dalam Yohanes 12 ayat 27 dikatakan, sekarang jiwaku terharu, maksudnya gelisah. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Maksudnya secara manusia, Yesus mengalami kegelisahan juga. Tetapi yang merah dikatakan, tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Jadi Yesus secara rela hati, secara sadar berkata, tidak, dia tidak mau mengikuti kehendaknya manusia, tapi dia mau taat pada kehendak Bapa. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Itu saat dia harus menyerahkan nyawanya bagi tebusan umatnya. Luar biasa.
Kemudian yang berikutnya, kemenangan apa lagi? Kemenangan yang memberi umatnya hak untuk datang kepada Allah Bapa melalui karya daripada Tuhan Yesus. So sekalian, nah kalau kita memperhatikan ayat ini penting sekali. Yuk kita baca Matius 27 ayat 50 sampai 51. Dalam terjemahan Sahari dikatakan, kemudian Yesus berteriak lagi dengan suara keras, lalu menghembuskan nafasnya yang penghabisan. Dikatakan gorden yang tergantung di dalam rumah Tuhan sobek jadi dua dari atas sampai ke bawah. Gorden, tirai yang memisahkan ruang Maha Kudus dengan ruang kudus yang tergantung di rumah Tuhan sobek jadi dua dari atas sampai ke bawah. Mungkin gambar ini bisa menolong saudara bisa lebih memahami. Ini seperti ini. Tapi saya pikir aslinya pasti jauh lebih hebat, jauh lebih mulia. Tapi seperti ini gambarnya. Terus kalian, gorden itu berapa sih tebalnya? Tebalnya dikatakan 10 cm. Tebal gorden itu 10 cm. Tingginya sampai 20 meter. Dan lebarnya sampai 10 meter. Nah kalau saudara ingat, gereja kita lebarnya 10 meter. Itu gorden itu lebarnya 10 meter, tingginya sampai 20 meter. Dan tebalnya sampai 10 cm. Dan berapa beratnya? Beratnya kata buku yang saya baca itu sampai 4 ton. 4 ton. Jadi kita bisa bayangkan berapa banyak orang yang dibutuhkan untuk memasang gorden itu. Gorden yang begitu berat, begitu luar biasa. Pada waktu Yesus menyerahkan nyawanya, gorden itu terbelah jadi dua. Jadi kalau terbelah jadi dua, jadi seperti apa? Nah, cuma maaf ini gordennya warnanya jadi beda karena saya cari yang seperti itu tidak ada. Ya, coba lihat ini gambar ini. Ini gordennya warna merah. Di situ ruang suci di mana imam boleh masuk situ, boleh membakar ukupan dan ada kaki dian di situ. Dia bakar ukupan. Ya. Nah, imam boleh masuk ke ruang suci. Tetapi kita melihat ada yang di balik gorden itu apa? Yang di balik gorden adalah the Ark of God. Ya, the Ark of God. Di mana di situ di dalamnya, dalam di Ark itu, ya, itu ada 2 loh batu yang ditulis oleh tangan Allah yang berisi 10 hukum Taurat. Ya. Di situ setiap tahun sekali imam besar akan masuk melewati gorden itu dan hanya menyipratkan darah lembu untuk pengampunan dosa umatnya. Hanya setahun sekali. Dan imam itu waktu mau masuk ke ruang maha suci, itu imam itu harus diikatkan kakinya dengan tambang. Dan ada di kakinya tuh ada suara gemerincing, ada lonceng-lonceng kecil. Maksudnya apa? Karena kita nggak tahu, mereka nggak tahu ini imam besar ada dosa di depan Tuhan atau tidak. Kalau dosa di depan Tuhan dan Tuhan nggak berkenan, imam besar itu akan mati dihukum Tuhan di ruang maha suci. Sehingga kalau mereka yang dari luar tidak dengar suara gemerincing lonceng, mereka dengar, wah ini mati nih. Sehingga dari luar mereka akan tarik dengan menggunakan tambang itu. Tarik supaya imam besar lebih tarik, jadi jenazahnya bisa dikuburkan. Jadi itu kemahasucian Allah seperti itu. Tetapi pada waktu Yesus mati, itu tirai itu, gorden itu terbelah jadi 2. Maksudnya umat Tuhan yang percaya pada Yesus bisa datang langsung menyembah Allah Bapa melalui karya Tuhan Yesus. Terus kalian ada firman Tuhan yang bagus, Ibrani 10 ayat 20. Yuk kita baca sama-sama. Yesus sudah membuka suatu jalan yang baru untuk kita. Itu jalan yang memberi kehidupan. Jalan itu melalui gorden, yaitu tubuh Yesus sendiri. Tubuh Yesus yang sudah dipecahkan, dilambangkan dengan gorden yang terbelah jadi 2 itu. Tubuh Yesus sudah dipecahkan sehingga orang-orang yang percaya pada Yesus bisa masuk menyembah
Allah Bapa langsung, tidak melalui seorang manapun juga. Langsung hanya melalui karya Yesus, kita umatnya bisa langsung menyembah Allah Bapa. Bisa datang kepada the Ark of God. Ya, sekalian ini suatu hal yang penting. Saudara, contoh yang indah sekali, bukti daripada karya Yesus. Yang terakhir, kemenangan Yesus atas hal yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Manusia lain tidak bisa melakukannya. Matius 28 ayat 5 sampai 6. Ya, saya bacakan yang biru, sudah baca yang hijau. Malaikat itu berkata kepada wanita-wanita itu, "Janganlah takut. Aku tahu kalian mencari Yesus yang sudah disalibkan itu." Sama-sama baca. "Ia tidak ada di sini. Ia sudah bangkit seperti yang sudah dikatakannya dahulu. Mari lihat tempatnya ia dibaringkan." Ia sudah bangkit. Ia sudah bangkit. So sekalian, Yesus mengalahkan yang tidak bisa dikalahkan oleh manusia yang lain. Hanya Yesus yang bisa kalahkan. Itu kuasa maut dikalahkan. Ia sudah bangkit. Selain itu iblis dan dosa sudah dikalahkan oleh Yesus dengan kematian dan kebangkitannya. So sekalian, gambar yang berikut ini sebagai perbandingan. Ini adalah piramida di Mesir. Nah, kita ingat, kalau kita lihat piramida, maka kita ingat akan Firaun di Mesir yang pernah berjaya di Mesir ribuan tahun yang lalu. Tapi mereka sudah mengakhiri hidup dalam kubur mereka. Kita lihat, inilah kuburan Raja Koresi dari Persia yang pernah berjaya pada zamannya. Pernah membuat kerajaan menjadi kerajaan yang berkuasa, adikuasa di dunia. Tapi sekarang Koresi sudah meninggal dunia. Kuburannya masih ada. Kemudian kita lihat lagi, ini kuburan daripada Nero yang pernah menghukum mati Rasul Paulus, yang begitu jahat. Sekarang dia sudah mati, kuburannya ada, masih ada. Inilah kuburan daripada seorang filsuf yang terkenal dari China, yang sebagian orang mengagumi luar biasa pengajarannya, yaitu Konfusius. Tapi beliau sudah mati. Ini kuburannya. So sekalian, ini juga adalah kuburan daripada seseorang yang sebagian orang menyebutnya sebagai nabi. Tapi beliau sudah mati dan kuburannya ada di kota itu. Dari sekian banyak, dari seluruh politikus, seluruh agamawan, hanya Yesus yang kuburannya kosong. Hanya Yesus yang kuburannya kosong karena dia sudah bangkit. Luar biasa ya. Hanya Yesus yang kuburannya kosong. Sekalian, Tuhan Yesus sudah kalahkan musuh terbesar bagi seluruh manusia, bagi seluruh umat manusia. Umat manusia tidak bisa kalahkan musuh ini, yaitu maut ini. Sekalian, maut tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan otot. Orang yang kuat fisiknya tidak bisa mengalahkan maut. Pasti juga akan meninggal dunia juga. Orang kaya seperti Bill Gates satu kali akan meninggal juga. Orang yang punya kecerdasan otak, yang pintar main catur, juga satu kali akan meninggal juga. Maut tidak bisa dikalahkan oleh tiga kekuatan ini yang biasa dipakai manusia untuk membela hidupnya. Tetapi waktu menghadapi maut, mereka tidak bisa kalahkan. Puji Tuhan, tapi Yesus sudah kalahkan musuh terbesar itu, yaitu maut itu. Jika musuh terbesar sudah dikalahkan oleh Yesus, apalagi musuh-musuh yang lebih kecil sifatnya. Sekarang kita menghadapi musuh bersama di sedunia, yaitu yang tidak bisa kelihatan dengan kasat mata. Virus-virus itu. Sebagian orang sakit, sebagian orang dipanggil Tuhan, tapi banyak juga yang sehat kembali. Memang kalau kita menghadapi ini, kita rasa berbagai macam perasaan kita. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan musuh terbesar itu. Itu maut itu. Jadi saudara sekalian, jika musuh terbesar sudah dikalahkan oleh Yesus, apatah lagi musuh-musuh yang kecil ini, nggak ada arti di depan Tuhan. Kalau dia mau, nggak ada arti, semua bisa dikalahkan. Kalau dia berkehendak, semua kita bersandar saja pada Tuhan. Saudara sekalian,
Bersama dengan Tuhan Yesus, yuk kita sama-sama bacakan yang coklat ini. Bersama dengan Tuhan Yesus, mari kita hadapi berbagai macam kesulitan hidup yang sedang terjadi sekarang ini dengan mentalitas seorang pemenang. Dengan mentalitas seorang pemenang. Bersama dengan Yesus, mari kita hadapi berbagai macam kesulitan hidup yang sedang terjadi sekarang ini. Kesulitan ekonomi kah, kesulitan kesehatan kah, kesulitan berbagai macam tantangan hidup ini, semua itu kecil di hadapan Tuhan. Kita hadapi ini dengan kekuatan Tuhan, dengan mentalitas seorang pemenang, karena kita percaya pada Yesus yang sudah menang itu. So sekalian, jadi bagian terakhir, jenis kemenangan Kristus, supaya kita nggak lupa. Jenis kemenangan Kristus adalah kemenangan dalam menahan diri dari penyalahgunaan kekuasaan, kemenangan atas neraka, kemenangan atas penderitaannya, kemenangan atas kutuk dosa, kemenangan dari perampasan atas nyawanya, karena Dia yang berkuasa memberikan dan mengambilnya kembali. Keenam, kemenangan yang memberi umatnya hak untuk datang kepada Allah Bapa. Dan yang terakhir, kemenangan atas hal yang tidak dapat dilakukan oleh manusia lain di dunia. Saudara sekalian, mari kita tutup firman Tuhan ini dengan pujian yang luar biasa indahnya. Bagi Allah yang mulia. Mari jemaat Tuhan, walaupun saudara berada di rumah saudara, kita berdiri nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bersama-sama dengan saya, bagi Allah yang mulia. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tatanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, 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 terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selama-lamanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami menyembah Tuhan. Kami bangga percaya pada Yesus yang sudah menang dan memberikan kami kemenangan sebagai umat-Mu. Kami mampu menghadapi tantangan hidup ini dengan mentalitas seorang pemenang, karena kami menang bersama dengan Tuhan Yesus yang sudah menang. Kuatkan iman kami, teguhkan hati kami, supaya kami tetap setia mengiring Engkau, dan mahkota kebenaran sudah siap menanti kami. Terima kasih untuk kebangkitan Tuhan, terima kasih untuk kemenangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua orang beriman mengatakan amin.